Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NIM akhir 137. Saya di sini akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett pada Remaja di Pulau Jawa. Untuk latar belakang penelitian saya, dengan berjalannya waktu, cara promosi setiap penjualan akan semakin berkembang pesat dan semakin canggih. Mulai dari televisi, podcast, ataupun siaran radio. Dengan promosi menawarkan hal yang menarik juga berupa hadiah ataupun diskon, yang tentunya membuat tertariknya pembeli untuk membeli ataupun melirik produk tersebut. Seperti brand ini, Scarlett ini sekarang semakin membuat pembeli remaja semakin ingin membelinya. Dengan brand ambassador yang tentunya semua orang tahu, semua remaja tahu, karena merupakan aktor Korea yang terbilang sangat terkenal, yaitu Song Joong Ki. Yang awalnya hanya dipromosikan oleh artis Indonesia sekaligus pemiliknya, yaitu Alicia Angelista. Strategi pemasaran tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan peningkatan pembelian produk tersebut. Identifikasi masalah yang saya ambil, yang pertama ada bagaimana periklanan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang kedua ada bagaimana faktor promosi bisa membuat ketertarikan pelanggan terhadap produk Scarlett ini. Kemudian yang ketiga ada besarnya pengaruh diskon dapat membuat produk Scarlett lebih diminati. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian ini. Untuk yang pertama, analisis pengaruh promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang kedua ada menganalisis cara bagaimana agar pembeli lebih bisa memberi ketertarikan pada produk Scarlett ini. Kemudian yang ketiga ada menganalisis pengaruh tingkat promosi terhadap tingkat pembelian Scarlett. Kemudian ada manfaat. Pertama ada manfaat dari teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah di bidang pemasaran, khususnya dalam menerapkan teori dan pengaruh promosi. Kemudian yang kedua ada kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pengambil keputusan dalam menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada kerangka pemikiran sekaligus paradigma penelitian. Ada variabel independen yang di dalamnya ada promosi yaitu X. Di dalamnya ada periklanan yaitu X1 yang memiliki indikator yang pertama kemampuan pelanggan mengingat iklan. Kemudian yang kedua ada di mana saja pelanggan melihat iklan tersebut. Kemudian ada X2-nya, saya mengambil promosi penjualan yang di dalamnya memiliki indikator yang pertama pengaruh brand ambassador. Kemudian yang keduanya free promosi pelanggan. Kemudian ada X3-nya ada diskon penjualan. Untuk indikator yang pertamanya ada ketertarikan diskon di e-commerce. Kemudian yang keduanya ada pemilihan harga. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen adalah keputusan pembelian yaitu Y yang memiliki indikator memilih produk. Kemudian yang keduanya ada jenis produk Scarlett. Di sini ada H1-nya saya mengambil periklanan yang berpengaruh pada keputusan pembelian. Kemudian H2-nya ada promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada H3-nya diskon penjualan berpengaruh kepada keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir ada H4-nya yaitu promosi yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan ada teori yang mendukung hipotesis-hipotesis yang sebelumnya. Untuk yang pertama ada penelitian sebelumnya memberikan persepsi bahwa periklanan mempunyai hubungan dan serta memberikan kontribusi besar yang signifikan terhadap suatu keputusan pembelian. Itu dijelaskan oleh Surandi, Malunsange, Luki F, Tamengkel, Aneke Y, Punuindong 2015. Yang menjadikan hipotesis yang pertamanya yaitu periklanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang keduanya ada menurut I. Gede Mahendra 2018 mengatakan dari hasil penelitian diketahui bahwa produk, harga, lokasi, dan promosi jika diuji secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang menjadikan H2 promosi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian pada penelitian sebelumnya ada hasil analisis penelitian sebelumnya ada hasil regresi potongan harga berpengaruh positif atau signifikan terhadap pembelian jika terencana. Itu menurut Indra Bayu Baskara 2018 yang menjadikan H3 diskon penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada pada tahun 2015 Dani Isworo melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian rumah.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada penelitian menurut Alfa Adi Gunawan pada tahun 2011 juga menyimpulkan bahwa promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian, yang menjadikan H4 promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ada operasionalisasi variabel. Yang pertama dengan variabel keputusan pembelian yang memiliki definisi suatu proses di mana konsumen melalui tahap-tahap tertentu untuk melakukan pembelian suatu produk, yang memiliki indikator yang pertama memilih produk, indikator yang kedua memilih jenis produk. Pengukurannya, yang pertama ada merek yang dipilih, yang kedua merek lain yang dipertimbangkan, kemudian yang ketiga memilih jenis produk apa yang akan diambil dengan merek tersebut. Kemudian ada yang kedua dengan variabel periklanan, yang memiliki definisi media informasi yang dibuat dengan cara tertentu untuk menarik penonton asli dan memiliki karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga konsumen secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan indikator yang pertama ada kemampuan pelanggan mengingat iklan. Kemudian yang indikator yang kedua ada di mana saja pelanggan melihat iklan, yang memiliki pengukuran. Yang pertama ada iklan yang langsung dikenal. Kemudian yang kedua iklan e-commerce atau media sosial lainnya yang sering muncul produk tersebut. Kemudian ada variabel yang kedua ada promosi penjualan yang memiliki definisi insentif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian atau menjual suatu barang atau jasa di mana pembelian diharapkan dilakukan secara sekarang juga. Memiliki indikator yang pertama yaitu pengaruh brand ambassador, kemudian yang kedua ada free promosi pelanggan, kemudian memiliki pengukuran. Yang pertama ada berpengaruh ambassador menjadi ketertarikan pelanggan, kemudian yang kedua merek yang direkomendasikan ke pihak lain. Kemudian ada variabel yang terakhir, yang keempat ada diskon penjualan yang memiliki definisi diskon penjualan merupakan pengukuran jumlah yang akan dibayar atau yang akan diterima dan merupakan jumlah yang dikurangi dari sebuah harga. Yang memiliki indikator yang pertama ada ketertarikan diskon di e-commerce, kemudian yang kedua pemilihan harga. Yang memiliki pengukuran yang pertama ada pilihan pelanggan memilih merek karena diskon, kemudian yang kedua ada harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada jenis dan teknik pengukuran. Yang pertama ada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif kausal dengan merumuskan hipotesis, yaitu jawaban masalah yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner dengan bentuk Google Form. Kemudian ada pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Pulau Jawa. Remaja yang dimaksud adalah anak dari umur 10 tahun sampai 24 tahun menurut BKKBN. Remaja di Jawa Barat berjumlah 12.231.364 remaja. Kemudian remaja di Jawa Tengah berjumlah 8.512.451 remaja. Dan di Jawa Timur berjumlah 9.089.921 remaja, yang menjadikan total remaja di Pulau Jawa sebanyak 18.833.736 remaja berdasarkan sensus penduduk 2020. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah remaja yang tahu atau sudah pernah memakai produk Scarlett. Kemudian ada dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut, dengan N sama dengan N1 plus NE kuadrat, yang menjadikan totalnya yang saya hitung 99,99 yang dibulatkan menjadi 100. Berdasarkan rumus di atas, diambil sampel maksimal dari populasi sebanyak 100 orang responden. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel 100 orang responden yang cukup mewakili untuk diteliti dari berbagai pulau Jawa. Ada teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Menurut Sugiono 2016 pada halaman 192. Yang pertama ada uji validasi, yang kedua ada uji reabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji normalitas, kemudian yang kelima ada uji multikolineritas, kemudian yang keenam ada uji heteroskedastisitas, kemudian yang ketujuh ada analisis regresi berganda.
Sekian yang saya dapat jelaskan. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.